Bu Puan kemana Bang? Nggak mimpin rapat hari ini. Mbak Puan lagi ada kunjungan kenegaraan antar parlemen di luar Indonesia. Begitu, maka beliau nggak memimpin rapat hari ini. Pak, hari ini akan disampaikan nota keberatan secara langsung Pak informasinya oleh PDI Perjuangan. Siapa yang nanti akan menyampaikan? Nanti akan disampaikan oleh perwakilan dari fraksi PDI Perjuangan. Nah tentu bernegara itu berkonstitusi. Hari ini negara konstitusinya sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi kita sedang terancam. Kalau di sosial media muncul hashtag selamatkan putusan MK, darurat konstitusi, benar itu nyata adanya. Maka hari ini ya PDI Perjuangan menyatakan tidak sependapat dengan pemerintah dan Balik yang kemarin membahas revisi Undang-Undang Pilkada. PDI Perjuangan tetap sependapat dengan putusan MK. Itulah dasar acuannya. Nah maka karena ini kita mengalami situasi darurat konstitusi di mana seluruh agenda dipaksakan, ditekan melalui partai politik yang kita tahu suasana kebatinan para anggota dewan juga tidak sependapat dengan keinginan pemerintah, maka sesungguhnya darurat konstitusi ini hanya bisa diatasi oleh kekuatan rakyat. Anak-anak muda patriotik turun ke jalan. Selamatkan konstitusi, selamatkan demokrasi. Tidak ada jalan lain. Hari ini apapun yang dikehendaki oleh kekuasaan semuanya bisa jadi. Itu telanjang kita saksikan. Raja alim, raja disembah, raja lalim, raja disanggah. Kekuatan patriotik turun ke jalan, selamatkan reformasi, selamatkan demokrasi, dan tegakkan konstitusi yang sedang dibajak oleh kekuasaan hari ini. Bang, hanya fraksi PDIP yang kemarin menyatakan penolakan di pembahasan tingkat pertama. Untuk hari ini Abang yakin apakah akan ada konstelasi lagi atau seperti apa? Kami menyampaikan tidak sependapat. Ya. Jangan ada pemaksaan kehendak oleh kekuasaan. Tidak boleh ada pemaksaan pendapat oleh tirani mayoritas. Suara-suara yang ingin konstitusi tegak itu harus didengarkan. Bang Masinton, Bu Puan kira-kira akan hadir nggak di rapat paripurna ini? Beliau sedang tugas kenegaraan. Tugas apa tuh Bang? Tugas antar parlemen. Artinya apakah kehadiran Bu Puan, ketidakhadiran ini menunjukkan menegaskan tidak setujunya PDIP atas RUU Pilkada? Kami tegak lurus dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Maka kami akan mendaftarkan calon-calon kepala daerah kami berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat, kita akan daftarkan calon kita berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Sekalipun undang-undang hari ini disahkan, tetap mendaftarkan dengan mengajukan MK. Undang-undang itu berlaku setara ketika putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat calon presiden dan wakil presiden itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tanpa peraturan KPU. Bang, pembahasan di Balik ini kan kemarin dikatakan berlangsung sangat cepat. Menurut Abang ada tekanan atau gimana sebenarnya? Udahlah, itu semua akal-akalan. Ya, akal-akalannya secara prosedur itu cacat dan secara substansi materi juga cacat. Akal-akalan atau jadi tidak gimana? memenuhi syarat. Pertama, BAMUS, ya, ketika di BAMUS Badan Musyawarah PDI Perjuangan tidak diinfokan. Diinfokannya setelah rapat akan selesai. Kedua, daftar isian masalah yang diisi oleh pemerintah itu masih daftar isian masalah yang lama tahun Januari 2024 lalu, ketika Presiden mengirimkan surat Presiden ke DPR dengan daftar isian masalah dari pemerintah yang lama, belum ada perubahan. Maka kemarin ketika dibahas, yaitu cacat.
dan kemudian secara substansi materi merubah dari yang diputuskan oleh MK seperti itu. Hari ini Bu Mega akan mengumumkan gelombang kedua untuk calon kepala daerah. Apakah yang akan diumumkan ini merujuk pada aturan MK dan apakah juga hari ini akan diumumkan untuk daerah-daerah yang jadi sorotan Jakarta, Jabar dan sebagainya? PDI Perjuangan taat pada konstitusi, meyakini hanya konstitusilah yang bisa menyelamatkan bangsa ini dari kezaliman. Negara Republik Indonesia ketika diproklamirkan yang pertama dibahas adalah tentang Undang-Undang Dasar atau konstitusi.